Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 3 ayat 9. Saya bacakan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jemaat dikasih Tuhan, digambarkan kita ini seperti sebuah pohon. Ya, jadi sebuah pohon ditanam atau hidup sudah semestinya dan sudah seharusnya menghasilkan buah. Tetapi kalau tidak, firman Tuhan katakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Jadi ini menjadi waktu yang penting atau penentuan buat kita. Kalau kita menyatakan diri sebagai orang percaya, tetapi hidup kita tidak ada bedanya dari yang lain. Hidup kita bahkan tidak menghasilkan buah yang baik. Maka yang terjadi bisa-bisa ditebang dan akhirnya dibuang dalam api. Dengan kata lain kita ditolak. Kita tidak layak untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kekristenan bukan hanya agama, ya, bukan KTP-nya sudah Kristen sudah otomatis, ya, pasti selamat masuk surga. Bukan demikian. Kekristenan lebih dari sekedar agama. Ya, jadi kekristenan adalah bagaimana hidup seperti yang Kristus sudah teladankan bagi kita. Kekristenan berarti hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup menurut tuntunan Tuhan. Hidup memang kita dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi jangan pernah meremehkan kasih karunia. Jadi kita harus berubah. Kalau orang bertobat dari dulu seorang pencuri misalnya, dia hasilkan buah, sekarang dia nggak mencuri lagi. Bahkan lebih lagi saya katakan, bukan hanya tidak mencuri, tapi dia sekarang suka berbagi. Ya, jadi berkat bagi orang lain. Dulunya memang misalnya nih dia seorang yang jahat, ya, seorang penjahat. Sekarang jangan hanya berhenti dari kejahatannya, tapi berubah menjadi orang baik. Nah, jadi bukan hanya tumbuh, tetapi menghasilkan buah. Ya, jadi sekali lagi nggak cukup kita hanya hidup saja. Sepenting aku tidak berbuat dosa, itu tidak cukup. Ya, jadi harus menghasilkan buah yang baik. Jadi sebagai orang percaya bukan hanya berhenti dari dosa yang lama, tetapi sekarang berbalik. Kita menjadi berkat. Kita berbuat apa yang baik. Nah, kita menyatakan kemuliaan Tuhan melalui setiap perbuatan kita. Itulah buah-buah yang dihasilkan. Jemaat dikasih Tuhan,
Mari saya mengajak kita, jadilah seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik. Ya, jadi buah itu bicara tentang apa? Berbicara tentang bagaimana kita bertutur kata. Buah itu berbicara tentang apa? Bagaimana kita bertindak, kita berbuat sesuatu, atau perbuatan hidup kita. Itulah buah-buah yang harus dihasilkan. Buah-buah yang baik yang harus kita hasilkan. Kalau dulu buruk, kalau dulu kita menghasilkan perbuatan yang jahat karena kita masih dalam dosa, setelah bertobat, setelah kita terima Yesus, hidupnya harus sesuai dengan tuntunan Tuhan Yesus. Dan hasilkanlah buah dari pertobatanmu itu. Ya, sekali lagi ya, tidak cukup berhenti. Oh, dulu saya ini pemabuk, sekarang berhenti, saya nggak mabuk lagi. Oh, dulu saya pencuri, saya nggak mencuri lagi. Saya katakan, itu baik. Tapi lebih daripada itu, hasilkan buah. Ya, dulu suka korupsi, dulu suka mencuri, sekarang berhenti. Baik, tapi hasilkan buah lebih daripada itu. Yaitu apa? Berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain, menolong orang lain, peduli dengan orang lain. Kalau dulu kita penuh kebencian, sekarang nggak cukup, aku nggak benci lagi, tapi mengasihi orang lain. Nah, itulah artinya hidup kita menghasilkan buah. Dan buah ini dinikmati orang lain. Sehingga orang akan melihat segala perbuatan yang baik yang kita lakukan. Dan mereka pun memuliakan Bapa di surga. Ya, endingnya sampai ke sana. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, orang memuji kita. Salah. Ya, jadi fokusnya adalah apa? Lakukan apa yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga kalau ada orang memuji kita karena perbuatan baik kita, jangan kita berasa, wah aku kok, ya jangan jumawa. Tapi harus tetap rendah hati. Kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi kalau kita menghasilkan buah dalam hidup kita, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui semuanya itu. Mari jemaat dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua mulai berubah sekarang ya. Jadi tidak hanya berhenti dari dosa, tapi saatnya kita melakukan yang baik. Jadi berlawan dengan, bertolak belakang dengan kehidupan lama kita. Sekarang jadi berkat. Ya, jadi berkat bagi orang lain. Itulah buah-buah yang harus dihasilkan dari hidup kita. Supaya kita tidak ditebang dan dibuang dalam api. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mau berubah. Bukan hanya kami berhenti dari dosa kami. Bukan hanya kami berhenti dari kehidupan lama kami. Tetapi kami mau menghasilkan buah. Kami mau berbalik dari jalan yang lama. Dan mengikuti jalan yang baru sesuai firman-Mu. Sehingga melalui hidup kami, banyak orang boleh merasakan kebaikan Tuhan. Melalui hidup kami, orang boleh melihat kebaikan-Mu dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus sehingga hidup kami menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih kami serahkan hari ini hidup kami. Mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.